Bab 4439. Bayangan hitam yang gila. Kapan itu terjadi? Itu dimulai pada malam kamu berlatih. Tetua berkata dengan sungguh-sungguh. Aku tidak menyangka bayangan hitam ini begitu berani. Sebelumnya dia berani mencuri secara terbuka, lalu kembali keesokan harinya dan itu berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Berbicara tentang ini, Tetua mau tidak mau terlihat sedikit ngeri. Tunggu, bukan sekali, tapi 3 kali. Erikin memastikan. Jika metodenya benar dan sudah membuat persiapan terlebih dahulu, sepertinya memang tidak menjadi masalah bagi bayangan hitam untuk menangkap beberapa tetua diam-diam. Tetapi Tetua dengan jelas menyebutkan 3 hari berturut-turut. Kesulitan ini sangat berbeda. Benar dan aku tidak bisa mempercayainya sekarang. Tetua tersenyum kecut. Setelah Tetua Longsu mengalami kecelakaan pada malam pertama, kami semua berjaga-jaga dan memasang beberapa jebakan. Bahkan ada banyak master yang begadang semalaman mencoba menjebak orang itu, namun dia tetap berhasil membunuh kepala suku klan Unggas. Lebih aneh lagi pada malam ketiga, di mana orang itu menargetkan kepada putri klan beruang, tetapi sang putri menggunakan ruang beruang untuk menahannya. Pada akhirnya, ketika kami datang membantu, orang ini menangkap seorang tetua Longsu lainnya saat melarikan diri. Saat berbicara, suara tetua bergetar. Orang itu sangat dekat denganku dan aku hampir tertangkap saat itu. Bocah Qin, apakah menurutmu bayangan hitam itu benar-benar seorang kultivator? Mungkinkah itu sejenis monster? Kalau tidak, apa yang orang ini lakukan dengan kultivator? Rasanya seperti binatang buas memburu mangsanya. Erikin menyipitkan matanya. Selama 3 hari berturut-turut, 3 penatua agung berhasil ditangkap 3 kali berturut-turut. Bahkan dalam pengepungan yang diorganisir oleh Yudhira Ying dan lainnya, mereka dapat menangkap satu saat melarikan diri. Bayangan hitam ini cukup kuat dan gila. Lalu apa berikutnya? Setelah dia menangkap 3 dari mereka, dia tidak pernah muncul lagi. 3 hari terakhir ini damai. Tetua menggelengkan kepalanya. Saat orang ini melarikan diri, dia juga menderita beberapa luka. Dia mungkin pergi untuk memulihkan diri. Selain itu, apakah ada hal lain yang terjadi? Tanya Erikin. Ada satu hal lagi. Pulau Emas berhenti tadi malam, sehingga banyak kultivator yang keluar untuk mencari peluang. Kata Tetua Bukankah orang-orang ini takut pada bayangan itu? Erikin bertanya dengan rasa ingin tahu. Banyak rumor sekarang, ada yang mengatakan bahwa bayangan hitam ini hanya menyerang dan membunuh orang besar, tidak akan menyerang mereka yang berada di satu penurunan serta ada beberapa orang mengatakan bahwa bayangan hitam sudah pergi karena takut, tidak akan muncul dalam waktu dekat. Selain itu, kita juga harus hidup. Jika mereka tetap tinggal di sini, mereka juga akan diserang olehnya. Lebih baik keluar dan mencari peluang, mungkin bisa membalikkan keadaan. Tetua tertawa. Faktanya, kami juga berangkat ke Kinzu. Tuan istana yang membawa pergi sebagian besar orang dan tidak banyak orang di sini. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Kata Erikin. Melindungi yang tersisa. Selain aku, gadis suci Su dan beberapa master pasukan lain yang tidak pergi juga berpatroli di pinggiran. Tapi Bocah Qin, aku rasa orang itu akan kembali cepat atau lambat, lebih baik kamu tidak keluar baru-baru ini. Pada akhirnya, Tetua khawatir lagi. Kerohanian Erikin terluka parah, jika dia keluar dan bertemu dengan bayangan hitam yang menakutkan itu terlalu berbahaya. Jangan khawatir, aku tidak sebegitu tidak sadar diri pada kemampuanku, kata Erikin sambil tersenyum. Namun belum bisa dipastikan siapa yang tidak sadar akan kemampuannya sendiri. Saat keduanya berbicara,
sesosok anggun terbang ke arah mereka di langit yang jauh. Hehe, sepertinya gadis suci Su tahu bahwa kamu sudah keluar. Tetua ditertawa. Aku tidak akan mengganggu waktu kalian, aku pergi dulu. Menepuk Erikin, tetua diterbang dengan sadar diri. Finola. Melihat Finola Su mendarat ke tanah, hati Erikin melembut. Meskipun dirinya hanya tidak melihatnya selama beberapa hari, namun rasanya seperti sudah berpisah begitu lama dengan Finola Su. Erikin, matamu. Finola Su menatap dalam-dalam ke mata Erikin, napasnya agak pendek. Sebelumnya, ketika kultivator terbang di udara, karena kecepatannya, mata Erikin rusak, dan dia tidak berani melihat ke atas, kalau tidak dia akan menangis. Tapi sekarang, Erikin telah mengawasinya terbang, tanpa sedikit pun mengelak atau kelelahan. Iya Finola, aku sudah pulih 90%. Di antara kekasih, seseorang hanya akan selalu memberi kabar baik bukan kabar buruk. Melihat Finola Su menyadarinya, Erikin juga sedikit membesar-besarkan tingkat kesembuhannya, berjalan sambil tersenyum, dan menarik Finola Su ke pelukannya. Detail kecil ini, hanya Finola Su yang sangat peduli padanya yang bisa menyadarinya, bahkan tetua tidak menyadarinya. Finola, ayo pergi ke laut bersamaku lagi. Setelah berlama-lama, Erikin berkata. Cermin Bagua sudah mulai ramai lagi dalam 2 hari terakhir dan diperkirakan membawa ramalan baru. Selain itu, Erikin berharap gambar yang ditampilkan selanjutnya terkait dengan bayangan hitam. Jika tidak menyingkirkan orang ini, dirinya tidak akan merasa damai tidak peduli apa yang dilakukan. Jadi dirinya harus mencari Credence Tian lagi. Alasan kenapa Finola Su juga dibawa karena Erikin tidak mau bergerak seorang diri yang membuat Finola Su sedih. Secara alami, Finola Su tidak akan menolak. Keduanya terbang dan segera meninggalkan Pulau Emas. Meski mengenai bayangan hitam kemungkinan akan ada banyak bahaya, tapi Erikin sama sekali tidak takut. Jika orang ini benar-benar datang untuk memprovokasi dia, maka dia tidak takut untuk bertarung lagi. Namun setelah terbang ke tujuan, tidak ada bahaya di sepanjang jalan. Setelah Pulau Emas mulai bergerak, Erikin segera menghubungi Credence Tian dan memintanya untuk mengikuti pergerakan Pulau Emas. Pada saat ini, kapal spiritual Credence Tian ditangguhkan 500 mil jauhnya dari Pulau Emas. Tidak seperti biasanya, kali ini Credence Tian secara pribadi muncul di haluan untuk menyambut Erikin. Tentu saja, ini tidak dilakukan oleh Credence Tian atas inisiatifnya sendiri, bagaimanapun juga dia masih harus berpura-pura menjadi pemimpin Sekte Sage dan Erikin juga masih seorang wakil pemimpin. Tapi kali ini, ketika Erikin mentransmisikan suara, dia secara khusus meminta Credence Tian untuk keluar, meski kesal, dia tidak punya pilihan selain menurut. Pemimpin, aku mencari kamu kali ini untuk masalah khusus. Aku rasa lebih baik pindah tempat, di mana mencari pulau untuk membahas secara detail. Mendarat di atas kapal, Erikin berkata. Apakah sulit untuk mengatakannya di atas kapal? Credence Tian terkejut, dia tidak menyangka Erikin memintanya keluar karena ini. Hanya mengaktifkan cermin Bagua, tidak ada yang istimewa. Masalahnya rumit, jadi tidak nyaman untuk dijelaskan dengan jelas. Erikin mengerutkan matanya. Baiklah. Melihat Erikin sedikit tidak sabar, Credence Tian meminta semua orang untuk tetap di kapal, kemudian bersama dengan Erikin dan Finola Su, terbang ke sebuah pulau yang jauhnya 100 mil. Begitu mendarat terdengar desiran. Erikin tiba-tiba membungkus loh senjata dan tiba-tiba terbang. Dengan lompatan ini, tanah yang bergetar menyebarkan kerikil dan sebuah lubang besar tiba-tiba muncul, yang mengejutkan Credence Tian yang baru saja mendarat. Erikin mendarat,
kemudian membuat ledakan. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Teman seiman Qin, apa yang kamu lakukan? Tanya Credenstian. Aku sedang memulihkan kerohanian, sedikit tidak stabil sekarang. Eric Qin mendarat lagi dan berbicara dengan ringan. Jika aku berada di perahumu, bayangkan seperti apa perahumu sekarang. Bersambung.